Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Zhan Zusheng melambaikan tangan kanannya saat terbang, dan seberkas cahaya terbang keluar dari ring, berubah menjadi Senzu yang luar biasa tingkat ketiga, dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, semua di Senzu, ucap Zhan Zusheng. Oke, semuanya setelah naik Senzu. Zhan Zusheng mengendarai Senzu dan mengejar Tan Yun yang jaraknya 3 juta sen. Selama pengejaran, Zhan Zusheng berkata dengan tegas, wah, alasan mengapa kamu begitu cepat pasti semacam gerak kaki kan. Tuan muda ini akan menyusulmu cepat atau lambat, jika kekuatanmu habis, kamu akan mati. Sudah kubilang, selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani menyinggung perasaanku. Dasar bajingan, kau ditakdirkan mati, ucap Zhan Zusheng. Tan Yun terengah-engah, melepaskan kesadarannya, menyelimuti 8 orang di Senzu, dan mencibir, hentikan omong kosongmu, jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa menyusulku dulu, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun mengabaikan 8 orang, dan hanya mencoba yang terbaik melarikan diri ke kedalaman jurang para dewa yang ganas. Pada saat ini, ekspresi Tan Yun sangat serius. Dia tahu bahwa selama dia melarikan diri ke lubang terdalam di jurang para dewa yang ganas, dia akan aman. Tetapi dengan kecepatan mereka sendiri, dibutuhkan setidaknya 3 tahun penerbangan penuh untuk tiba. Dan kekuatan ilahi di kolam rohnya sendiri, Tan Yun khawatir sulit untuk bertahan begitu lama. Sudahlah, bagaimanapun juga, aku akan menyingkirkan mereka, ucap Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun dengan panik menggunakan langkah ilahi Hongmeng untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, dia mengirim transmisi suara kepada orang-orang di Menara Lingqiao, sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang dirinya. Setelah pertempuran, Tan Yun melarikan diri siang dan malam, dan menghabiskan 5 bulan lagi. Zhan Zusheng, 3 juta abadi di belakangnya dalam kehampaan, masih mengejarnya di Senzu. Pada saat ini, Zhan Zu dan 8 orang, dan matanya menunjukkan keterkejutan. Bahkan jika mereka menggunakan semua kekuatan suci mereka, mereka akan merasa lelah setelah melarikan diri selama setengah tahun. Namun, mereka menemukan melalui indera ilahi mereka, bahwa Tan Yun yang berlari untuk hidupnya di depannya, berkeringat deras dan terengah-engah seperti sapi, tapi kecepatannya tidak berubah sama sekali. Tiba-tiba, Zhan Zusheng melalui kesadarannya yang abadi, menemukan bahwa ada ribuan manusia di kehampaan di depan Tan Yun, jutaan manusia abadi. Di antara mereka adalah orang tua, setengah baya, remaja, dan gadis muda. Di antara lebih dari 1.000 orang yang memiliki basis kultivasi terendah adalah dewa manusia kelas 6, dan yang memiliki basis kultivasi tertinggi sudah menjadi dewa bumi kelas 3. Selain itu, Zhan Zusheng masih mengakui pemuda terkemuka di antara 1.000 orang sebagai putri kedua Raja Dewa tertinggi, yaitu Bai Xuanqi. Zhan Zusheng buru-buru mengirim transmisi suara ke Dewa Bumi kelas 1 Bai Xuanqi, Kier, saya Zusheng, tolong biarkan orang-orang Anda menghentikan pemuda berjubah ungu itu yang membunuh satu-satunya putra Raja Dewa Jianglong dan merampok aku. Dan juga orang ini yang memiliki kekuatan tersembunyi, kamu tidak boleh mengambil tindakan sendiri, biarkan orang-orangmu menghentikannya sebentar, tunggu saja aku menyusulnya, ucap Zhan Zusheng. Zhan Zusheng dan Bai Xuanqi tumbuh bersama sejak kecil, kekasih masa kecil. Dia tahu bahwa meskipun dia adalah Dewa Bumi kelas 1, kekuatannya melampaui Dewa Bumi kelas 4. Pada saat ini, Bai Xuanqi yang mengenakan gaun merah muda panjang dan pemalu bulan, memerintahkan. Hentikan pemuda berjubah ungu yang terbang ke arah kita, ucap Bai Xuanqi. Baik Nona, bawahan patuh. Segera, selain 30 Dewa Bumi kelas 3 yang melindungi Bai Xuanqi, ribuan lainnya bergegas menuju Tan Yun yang datang dari kedipan. Tan Yun meraung keras, bergema di seluruh dunia, siapapun yang menghalangi jalanku akan mati, ucap Tan Yun. Di hadapan teriakan keras Tan Yun, ribuan orang yang bergegas mendekat tidak tergerak. Mati. Aura tirani meledak dari tubuh Tan Yun, menyapu ribuan orang. Di bawah penghancuran kekuatan ilahi Tan Yun, lebih dari 900 dewa tidak tahan, dan seluruh tubuh meledak dari kehampaan, berubah menjadi awan darah. Lebih dari 100 dewa bumi kelas 1 dan 2 yang tersisa gemetar ketakutan ketika mereka melihat Tan Yun yang bergegas ke arahnya. Apa yang kamu lakukan? Blokir dia untuk wanita ini,
ucap perintah Bai Xuanqi. Para Dewa Bumi tidak berani melanggar perintah, dan mereka semua memegang artefak dan bergegas menuju Tan Yun seperti air pasang. Tan Yun membalik tangan kanannya, pedang piala orde kedua muncul di tangannya, dan bergegas ke kerumunan seperti hantu. Puci-puci. Untuk sesaat, bayangan pedang mematikan melintas dari leher Dewa Bumi yang terkenal. Saat berikutnya, saat Tan Yun bergegas melewati kerumunan, semua kepala Dewa Bumi kelas 1 dan Dewa Bumi kelas 2 yang diblokir dipotong oleh pedang. Satu demi satu mayat, menyemprotkan darah, jatuh ke langit. Setelah membunuh orang-orang yang menghalanginya, Tan Yun tidak segera melarikan diri, cahaya merah aneh keluar dari matanya, dan dia menatap Bai Xuanqi dan yang lainnya. Segera, Bai Xuanqi dan 30 Dewa Bumi kelas 3 berdiri di kehampaan. Sialan, jika kamu ingin membunuhku, aku akan membunuhmu, ucap Tan Yun. Tan Yun tiba-tiba mengambil langkah ke kiri, dan dalam sekejap, dia muncul di samping 31 orang. Puci-puci. Dengan putaran pergelangan tangannya, tirai pedang berbulu menelan ke 30 lelaki tua itu, darah dan tulang yang patah tumpah ke dalam kehampaan, tidak meninggalkan tulang dari 30 lelaki tua itu. Kemudian, Tan Yun menikam Bai Xuanqi di antara kedua alisnya dengan pedangnya. Pada saat ini, Zhan Zusheng yang telah mengemudikan Senzu dan muncul 2 juta sen mil di belakang Tan Yun, meraung histeris, kamu tidak bisa menyentuhnya, dia adalah putri bungsu dari Raja Dewa Tertinggi, ucap Zhan Zusheng. Jadi apa, siapa yang ingin membunuhku harus mati, ucap Tan Yun. Tan Yun berkata dengan tajam, ketika ujung pedang dewa hendak menembus alis Bai Xuanqi, tubuh Bai Xuanqi tiba-tiba berubah menjadi set baju zirah putih salju. Artefak tingkat 12 masih ofensif dan defensif, ucap Tan Yun. Tan Yun membeku di dalam hatinya, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dan sangat ketakutan sehingga wajahnya pucat dan ngeri. Dahi Tan Yun dipenuhi keringat dingin, dan dia dengan putus asa melarikan diri ke kejauhan. Boom! Segera, di langit dalam radius puluhan juta abadi, embusan angin bertiup, dan badai energi yang menghancurkan langit dan bumi meledak. Bai Xuanqi armor artefak keluar, ke segala arah, menyebar dengan kecepatan cahaya. Di bawah sapuan badai energi ini, kekosongan runtuh satu demi satu, dan kelompok energi ini tampaknya memiliki mata dan melahapnya ke arah Tan Yun. Tan Yun melarikan diri dengan panik ke titik 3 juta sen, meskipun dia melarikan diri dari tepi badai energi, dia terpengaruh oleh Yu Wei. Puff. Kulit Tan Yun pecah-pecah, terutama punggungnya kabur, memperlihatkan tulang punggungnya. Dia merasa organ-organ dalamnya tampak bergeser, dan dia menyemprotkan 3 suap darah, dan tubuhnya berguling-guling di udara dan diledakkan puluhan ribuan kaki sebelum dia gemetar sosok yang berdiri. Tan Yun yang berlumuran darah dan memar, menggelengkan kepalanya, masih menuju kedalaman jurang yang ganas, berkedip-kedip dengan panik dan melarikan diri. Suamiku, biarkan pria besar itu terbang bersama kami, masuk dan pulihkan lukamu, ucap Tan Yun. Suara cemas Sen Subing terdengar di benak Tan Yun yang linglung. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kecepatan pria besar itu lebih lambat dariku. Jika aku memasuki menara Lingqiao untuk memulihkan lukaku, aku akan ditangkap oleh Zhan Zusheng, dan kita semua akan mati saat itu. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, cedera saya pulih dengan sangat cepat, selama mereka tidak dapat mengejar saya dalam 3 hari, saya dapat pulih, ucap Tan Yun. Setelah transmisi suara, Tan Yun melanjutkan menggunakan langkah ilahi Hongmeng Divine untuk melarikan diri. Karena keterlambatan Tan Yun barusan, Zhan Zusheng telah muncul dalam sejuta keabadian di belakang Tan Yun. Pada saat ini, Bai Xuanqi telah dibawa ke Shenzhou oleh Zhan Zusheng. Melihat Bai Xuanqi yang masih lamban, Zhan Zusheng mengendarai perahu Shenzhou dan mengejar Tan Yun, sambil mengeluarkan kebangkitan King Sendan dari cincin ilahi dan memberikannya kepada Bai Xuanqi. Dalam napas, Bai Xuanqi terbangun. Memikirkan adegan ketika dia hampir dibunuh oleh Tan Yun sebelumnya, wajah Bai Xuanqi pucat, dan matanya yang indah mengungkapkan kemarahan yang mengerikan. Bocah sialan itu membunuh semua orang-orang nona ini harus membunuhnya, ucap Bai Xuanqi. Kier, jangan marah, Zhan Zusheng menghibur, anak itu tidak bisa melarikan diri, kita harus membunuhnya, ucap Zhan Zusheng. Yah, aku percaya pada kakak Zhan, kamu baru saja mengatakan bahwa Jiang Feixu dibunuh oleh anak itu, ucap Bai Xuanqi. Melihat Zhan Zusheng mengangguk, Bai Xuanqi berkata dengan tidak percaya, Saudara Zhan,
bukankah Jiang Feixu adalah Dewa Bumi kelas 4, mengapa dia dibunuh oleh anak itu, ucap Bai Xuanqi. Sebelum Zhan Zusheng bisa berbicara, pria tua berambut putih itu dipimpin oleh 5 orang tua di sampingnya berkata dengan marah, jika bukan karena kecerobohan tuan muda kita, lalu bagaimana mungkin anak itu menjadi lawan tuan muda kita, ucap orang tua. Siapa kamu? Ucap Bai Xuanqi bertanya, menatap kelima lelaki tua itu. Orang tua itu membungkukkan tangannya dan berkata, orang tua ini adalah pelayan tuan muda Jiang, ucap orang tua itu. Bai Xuanqi menganggukkan kepalanya, dan setelah mengungkapkan pengertiannya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa anak itu, beraninya kamu membunuh tuan mudamu, ucap Bai Xuanqi. Saya tidak tahu, orang tua itu menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan nada pasti, tidak peduli siapa dia akan mati, ucap orang tua itu. Pada saat ini, suara lemah dan mengejek Tan Yun memasuki telinga semua orang di Shenzhou. Hehe, ayo kejar kakekmu sampai mati, aku di sini. Ayo, jika kamu memiliki kemampuan, susul kakek ini, ucap Tan Yun. Menghadapi suara memalukan Tan Yun, Bai Xuanqi berkata dengan dingin, jika kamu menyerang wanita ini, bahkan jika wanita ini mengejar sampai ke ujung bumi, aku akan membunuhmu, ucap Bai Xuanqi. Tan Yun yang terluka parah, tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi, dan terus terbang menuju kedalaman jurang yang ganas para dewa. Tan Yun melarikan diri, tubuhnya yang berdarah perlahan-lahan sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. 3 hari kemudian, yang mengejutkan semua orang di Shenzhou, Tan Yun melarikan diri, dan luka-lukanya benar-benar pulih seperti sebelumnya. Waktu berlalu, dengan cepat. Dalam sekejap mata, 2,5 tahun kemudian. Pada saat ini, Tan Yun basah oleh keringat, dan dia melarikan diri ke bagian terdalam dari jurang yang ganas dengan sesak napas. Dalam lebih dari 3 tahun pelarian, Tan Yun menghabiskan hampir 90% dari Divine Power di tubuhnya, hanya menyisakan 10% dari Divine Power di kolam roh. Kurangnya Divine Power menyebabkan kecepatan Tan Yun dalam melakukan langkah ilahi Hongmeng secara bertahap melambat. Pada saat ini, Zhan Zusheng sedang mengemudikan perahu Shenzhou, membawa semua orang, dan telah muncul 10.000 abadi di belakang Tan Yun. Zhan Zusheng tertawa terbahak-bahak, dan nadanya mengandung arti mengendalikan situasi secara keseluruhan. Hahaha, ahahaha. Wah, kamu tidak bisa melarikan diri, di depanmu adalah gua terlarang di jurang para dewa yang ganas. Sesaat kemudian, tuan muda ini akan dapat menyusul Anda. Anda tidak memiliki cara untuk pergi ke surga dan tidak ada cara untuk pergi ke bumi hari ini, ucap Zhan Zusheng. Gua menelan dewa di mulut Zhan Zusheng adalah lubang yang disebut oleh para dewa. Di mata Zhan Zusheng, Bai Xuanqi, 5 lelaki tua, Ada, dan AR, Tan Yun tidak akan berani memasuki gua menelan dewa selanjutnya, tetapi akan melawan dirinya sendiri dan orang lain di ambang kematian. Dalam hati mereka, bahkan Tianzun tidak berani masuk, apalagi hanya Tan Yun. Pada saat ini, lelaki tua yang dipimpin oleh 5 lelaki tua, Zhan Zusheng dan Bai Xuanqi, mengepalkan tangan mereka dan berkata, putra ini membunuh tuan muda kita, tolong setujui keduanya, setelah membunuh putra ini, berikan tubuhnya kepada orang tua ini, kita akan mengambil mayat anak ini dan kembali ke Jianglong God King City untuk kembali ke Lord God King, ucap orang tua itu. Mendengar ini, Zhan Zusheng mengangguk dan berkata, tidak masalah untuk tuan muda ini, ucap Zhan Zusheng. Iya, kepala lelaki tua itu mengangguk. Setelah itu, sebelum semua orang menangkap Tan Yun, mereka mulai membayangkan sejenak, bagaimana cara mengeksekusi Tan Yun. Ketika semua orang berpikir bahwa situasi keseluruhan telah diselesaikan dan Tan Yun tidak bisa terbang, semua orang tahu bahwa Tan Yun tertawa di dalam hatinya. Karena gua menelan dewa yang mereka bicarakan adalah yang mereka buka saat itu, dan di dalam, mereka mendirikan dewa pembantai dan membunuh Gauntlet Suci. Pada saat yang sama, gua pemakan adalah pintu masuk ke tanah rahasia. Dan keturunan dewa raksasa liar dan raksasa liar hidup di tanah rahasia. Tan Yun sangat percaya bahwa selama dia melarikan diri ke gua menelan dewa, dia akan aman. Waktu berlalu, dan setelah beberapa saat, Tan Yun mencapai ujung jurang para dewa. Suara siulan yang familiar seperti lolongan hantu dan serigala masuk ke telinga Tan Yun. Tan Yun melihat ke arah suara itu, tapi melihat sebuah lubang raksasa hitam pekat dengan diameter 30.000 kaki di depannya. Lubang besar itu adalah gua menelan dewa. Pada saat ini, di gua menelan dewa, bila angin hitam pekat yang padat,
seperti kawanan ikan raksasa, berenang dengan kecepatan ekstrim, menutup pintu masuk ke gua menelan dewa. Wosh! Tan Yun menghentikan tubuhnya, berdiri di langit, dan berdiri di luar gua menelan dewa. Dia tiba-tiba berbalik, memandang semua orang, dan pura-pura ketakutan. Jangan datang ke sini, ucap Tan Yun. Wosh! Senzu datang dengan kecepatan tinggi, dan ketika digantung di depan Tan Yun, semua orang bangkit dari Senzu, dan sosok-sosok itu berkedip, dan semua orang muncul di atas kepala Tan Yun, di depan, di bawah, dan di sisi kiri dan kanan. Mengelilingi Tan Yun, Zhan Zusheng memandang Tan Yun dan berkata dengan muram, ada desas-desus bahwa bahkan jika Raja Dewa masuk, dia akan dihancurkan sampai mati. Aku merinding hanya memikirkan kematian semacam ini. Yah, Tuan muda ini akan memberimu pilihan. Selama kamu menyerahkan roh yang ganas, Tuan muda ini akan memberimu waktu yang baik. Bagaimana kalau meninggalkan seluruh tubuhmu, ucap Zhan Zusheng. Tan Yun pura-pura putus asa, tujuannya adalah untuk membuat semua orang percaya bahwa jika mereka melarikan diri nanti, mereka pasti akan mati. Dengan cara ini, Raja Dewa Jianglong tidak akan dapat mengirim para dewa untuk memburunya di alam Dewa Hongmeng. Melihat penampilan Tan Yun yang putus asa, ketakutan, dan ragu-ragu, wajah Bai Xuanqi penuh dengan ketidaksabaran, apa yang harus dipikirkan. Cepat dan kesini untuk wanita ini, ucap Bai Xuanqi. Mendengar ini, Tan Yun memandang Bai Xuanqi membuka mulutnya, dan berkata, tidak apa-apa membiarkan saya menyerahkan roh pembunuh dan menangkapnya, tetapi Anda harus menjanjikan saya sebuah syarat, ucap Tan Yun. Syarat apa? Ucap Bai Xuanqi mengerutkan kening. Mata Tan Yun tiba-tiba menunjukkan tatapan penuh nafsu, mata itu seolah ingin melihat melalui gaun panjang Bai Xuanqi, penuh nafsu. Gadis kecil, aku belum tidur dengan seorang wanita sampai sekarang. Selama kamu berjanji untuk membiarkan aku melampiaskanmu, aku akan tenang, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Bai Xuanqi sangat marah. Gemetar, dia menunjuk Tan Yun dengan marah, kamu tidak tahu malu dan kotor. Wanita muda ini adalah wanita muda kedua dari Istana Ilahi Tertinggi, bagaimana kamu bisa dianiaya? Aku akan mencungkil matamu dan memotong lidahmu, ucap Bai Xuanqi. Pada saat ini, yang paling marah bukan Bai Xuanqi, tapi Zhan Zusheng yang sangat mencintainya. Ketika Zhan Zusheng mendengar bahwa Tan Yun mempermalukan wanitanya seperti ini, hidungnya bengkok, dan dia meraung dengan suara serak, pergi dan tangkap dia untuk tuan muda ini, ucap Zhan Zusheng. Bawahan patuh, ucap setelah menanggapi, dia terbang menuju Tan Yun dengan aura pembunuh. Tan Yun melihat ekspresi marah Bai Xuanqi dan Zhan Zusheng, dan dia tiba-tiba melihat kematian dan tertawa terbahak-bahak, sebelum aku mati, adalah hal yang baik untuk bisa membuat kalian berdua marah seperti ini. Hahaha, biarkan dengarkan dengan jelas, bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah membiarkanmu melakukannya, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun tiba-tiba bergegas ke gua menelan yang gelap, mulutnya seperti melantunkan mantra dalam diam, bibirnya bergerak diam-diam, raksasa gelap bila angin berputar di sekitar Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Tan Yun melarikan diri ke kedalaman gua Tunsen tanpa cedera, sambil tersenyum, berpura-pura sekarat, dan berteriak, tolong, tolong, ucap Tan Yun. Suara Tan Yun yang sangat tragis terdengar memasuki telinga semua orang di luar gua Dewa Menelan. Semua orang merasa merinding dan ngeri. Setelah itu, semua orang tidak pernah mendengar suara Tan Yun lagi. Zhan Zusheng berkata dengan enggan, sangat memalukan bagi tuan muda ini untuk tidak membunuh orang ini sendiri, ucap Zhan Zusheng. Saudara Zhan jangan marah, tidak ada gunanya marah dengan orang mati, ucap Bai Xuanqi. Setelah Bai Xuanqi menghiburnya, dia bertanya, Saudara Zhan, mengapa Anda datang ke jurang para dewa yang ganas, ucap Bai Xuanqi. Zhan Zusheng memandang Bai Xuanqi dengan penuh kasih, dan berkata, setelah saya meninggalkan Bea Cukai, saya akan pergi ke rumah Shen Wang untuk menemukan Anda di jurang para dewa. Saya tidak tahu. Jangan khawatir, saya akan datang untuk menemukan Anda, ucap Zhan Zusheng. Mendengar ini, Bai Xuanqi tersenyum dan berkata, Saudara Zhan, Anda sangat baik kepada saya, ucap Bai Xuanqi. Mengatakan itu, dia meringkuk ke dalam pelukan Zhan Zusheng. Uhuk-uhuk. Pada saat ini, lelaki tua yang memimpin memandang mereka beruda. Setelah batuk ringan, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, karena pembunuhnya sudah mati,
lelaki tua ini tidak akan mengganggu kalian berdua, dan pergi, ucap orang tua itu. Berjalan pelan-pelan, ucap Zhan Zusheng. Setelah itu, lelaki tua itu memimpin 4 lainnya dan terbang keluar dari jurang para dewa yang ganas. Dalam perjalanan, kelima orang itu sangat sibuk, dan wajah mereka lebih jelek dari yang lain. Mereka sepertinya melihat kemarahan Raja Dewa ketika mereka dan yang lainnya melihat Ratu Dewa Jianglong. Salah satu dari mereka memandang lelaki tua bernama Zhang Qi dan berkata dengan suara rendah, "Penatua Zhang, akankah kita melarikan diri?" ucap salah satu dari mereka. 3 lainnya mengangguk setuju. Zhang Qi mengangkat alisnya dan berkata, "Melarikan diri, kemana harus melarikan diri? Tapi jika kita melarikan diri, jika kita tertangkap, kita benar-benar hanya akan menemui jalan buntu. Tidak hanya itu, tetapi keluarga kita juga akan menderita. Jadi, kita tidak bisa melarikan diri," ucap Zhang Qi. Pada saat yang sama, di kota Raja Dewa Jianglong, Istana Raja Dewa. Seorang lelaki tua memeluk tubuh Jiang Feixu dan berjalan ke mansion. Wosh! Saat embusan angin bertiup, seorang lelaki tua berusia sekitar 90 tahun dengan sejumput janggut muncul dari udara tipis dari gerbang mansion. Nama lelaki tua itu adalah Jiang Wenyun, dan dia adalah kepala istana para dewa. Jiang Wenyun memandangi mayat tanpa kepala di lengan lelaki tua itu, dan mengerutkan kening. "Wang Feng, seperti apa tubuhmu pada pandangan pertama? Dan siapa orang yang ada di lenganmu?" ucap Jiang Wenyun. Pria tua bernama Wang Feng berkata, "Tuan Ketua, ini Tuan Muda terbunuh," ucap Wang Feng. Boom! Berita kematian Jiang Feixu, seperti bom berat dilemparkan ke dalam pikiran Jiang Wenyun, menyebabkan dia bersenandung. Setelah beberapa lama, wajah Jiang Wenyun pucat, tubuh tuanya gemetar, dan dia berteriak dengan suara serak, "Bicaralah, siapa yang membunuh Tuan Muda?" ucap Jiang Wenyun. Wang Feng berlutut dan berkata, "Tuan Kepala, itu seorang kultivator tersembunyi, Tuan yang terbunuh demi pemuda berjubah ungu." Sebelum Wang Feng selesai berbicara, raungan mengerikan terdengar di luar mansion. Nak. Detik berikutnya, seorang pria parubaya kekar keluar dari mansion dengan mata merah, bergegas masuk. Pria parubaya adalah Raja para Dewa, yaitu Jianglong. Jianglong melihat tubuh tanpa kepala putranya, air mata mengalir di matanya. Dia percaya bahwa dengan statusnya sendiri, tidak ada yang berani menyentuh putranya ketika melihat alam Dewa Hongmeng. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa putranya yang dulu hidup dan menendang, kini menjadi mayat yang dingin. "Siapa yang melakukannya?" ucap Jianglong mencondongkan tubuh dan meledakkan tubuh putranya, dan meraung pada Wang Feng, "Katakan padaku, mengapa putraku mati, siapa yang melakukannya?" ucap Wang Feng. "Zhan Zusheng membunuh 2 roh ganas dan menangkap 1 hidup-hidup. Tuan Muda ingin membunuh roh ganas itu." Sebelum kata-kata Wang Feng selesai, Raja Dewa Jianglong meraung, "Jangan bicara omong kosong, fokus pada intinya," ucap Jianglong. "Ya, Wang Feng menggigil, dan dengan cepat memberitahu Jianglong apa yang terjadi pada saat itu. "Tuan Dewa Raja, inilah yang terjadi. Pemuda berjubah ungu membunuh Tuan Muda dan melarikan diri. Sekarang, bawahan datang kembali dengan tubuh Tuan Muda terlebih dahulu, dan yang lainnya pergi mengejar dan membunuh pemuda berjubah ungu," ucap Wang Feng. Mendengar ini, Raja Jianglong mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tegas, "Beri aku penampilan pemuda itu," ucap Jianglong. Setelah itu, Wang Feng memadatkan penampilan Tan Yun dengan kekuatan suci. Raja Dewa Jianglong memegang tubuh putranya, menghadap Jiang Wenyun, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kirim prajurit dan jenderal sihir untuk pergi ke jurang para dewa yang ganas untuk menangkap si pembunuh. Pastikan untuk membawa si pembunuh ke raja," ucap Jianglong. Suara berhenti, Raja Dewa Jianglong menatap Wang Feng yang berlutut di tanah, meraung, "Kamu hal yang tidak berguna, putraku sudah mati, mengapa kamu tidak mati?" ucap Jianglong. Dewa Raja Jianglong baru saja meraung, gelombang suara berguling-guling sebelum Xiao Wang Feng bisa berteriak, dia dihancurkan sampai mati. Setelah itu, Raja Dewa Jianglong memeluk tubuh putranya dan berbalik dengan gemetar. Dia awalnya ingin pergi ke dewa dan membunuh si pembunuh sendiri, tetapi Ling Xia Tianzun memerintahkannya untuk melakukan ekspedisi dalam 3 hari untuk melawan iblis di luar dunia, jadi dia hanya bisa mengirim manajer umum. "Jangan khawatir, budak tua ini pasti akan menangkap si pembunuh dan membiarkanmu menghadapinya," ucap Jiang Wenyun berkata dengan hormat, dan meninggalkan istana Raja Dewa. Dia mengumpulkan jutaan pasukan di kota,
dan mengendarai perahu dewa ke tempat-tempat yang jauh, ke jurang yang ganas. Pada saat yang sama, di jurang para dewa yang ganas, di gua menelan para dewa, Tan Yun melewati kehampaan dengan aman, dan setelah terbang selama 1 jam penuh, ia mencapai ujung kehampaan. Di ujung gua menelan dewa adalah dinding gelap biasa yang setinggi 30.000 kaki. Tan Yun berdiri di depan dinding di langit, dengan tangan terentang, jari-jarinya menjentikkan dengan kecepatan ekstrim, gumpalan Divine Power. Sinar kekuatan ilahi ditembakkan dari ujung 10 jari. Setelah 1 jam penuh, di kehampaan di depan Tan Yun, ada puluhan juta kekuatan ilahi yang ramping, melaju perlahan, sangat indah. Kumpulkan, ucap Tan Yun. Pikir Tan Yun, puluhan juta kekuatan ilahi mulai terjalin dengan kecepatan ekstrim, dan setelah beberapa saat, itu berubah menjadi totem melingkar dengan diameter 10.000 kaki. Ada 4 karakter raksasa di tengah totem, Hong Meng Supreme. Pergi, ucap Tan Yun. Tan Yun meludahkan kata, pergi, dan tiba-tiba, totem itu tercetak di dinding, seolah-olah cairan telah menembus ke dinding. Bas! Segera setelah itu, dalam kehampaan yang bergejolak, dinding yang semula biasa meletus dengan sinar cahaya berkabut. Dalam cahaya berkabut, sebuah pintu bundar besar dengan ketinggian lebih dari 10.000 kaki berubah di dinding. Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya, melesat ke gerbang raksasa, dan gerbang raksasa itu menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul. Adegan di depan mata Tan Yun berubah, dan yang menarik perhatiannya adalah hutan kuno yang tak berujung. Setiap pohon di sini luar biasa besar, setiap pohon setinggi 1 juta kaki. Dan esensi ilahi surga dan bumi tidak tipis. Raungan sengit seperti binatang buas mengguncang gendang telinga Tan Yun. Saat dedaunan di hutan berjatuhan, bersamaan dengan tanah yang bergetar, sepasang kaki raksasa muncul di depan Tan Yun. Namun, itu adalah raksasa muda dengan ketinggian 10.000 meter dan memancarkan suasana hutan belantara, menghalangi jalan Tan Yun. Meskipun tubuh raksasa itu memancarkan nafas dewa tingkat 9, mata raksasanya yang menatap Tan Yun masih menunjukkan ekspresi ngeri. Menurutnya, Tan Yun di bawah bukanlah dewa kelas 1, tetapi memiliki kekuatan tersembunyi. Jika tidak, bagaimana mungkin membuka pintu terlarang ke tanah rahasia? Dewa raksasa kehancuran besar, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak. Tuan Patriark, ada invasi oleh musuh asing, ucap dewa raksasa. Suara kasar, seperti guntur, meledak dari tanah padat dalam radius 1,8 miliar abadi. Segera setelah itu, suara kasar yang mengandung kepanikan dan kemarahan datang dari langit yang jauh. Semua dewa raksasa di alam liar, bersiaplah untuk bertarung, bunuh musuh yang mengganggu, ucap suara itu. Begitu suara itu jatuh, tiba-tiba, satu demi satu, raungan berlanjut. Tan Yun melepaskan akal sehatnya dan menemukan bahwa di hutan kuno di depan, dewa raksasa Great Desolation, yang namanya setinggi 10.000 kaki, datang ke arahnya seperti air pasang. Pada saat ini, suara tua lain bergema di seluruh dunia, ada invasi musuh asing, semua dewa raksasa liar mematuhi perintah dan berkumpul dengan dewa raksasa liar untuk membunuh musuh. Baik adalah Patriark, baik Sang Patriark. Detik berikutnya, di pegunungan kuno di utara hutan, raksasa dengan ketinggian 10.000 meter dan memancarkan atmosfer buas terbang menuju Tan Yun. Dong 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 dong. Dengan suara keras yang tumpul, ada 300.000 raksasa liar berdiri di dataran kuno di belakang Tan Yun di celah-celah bumi. Segera setelah itu, ratusan ribu dewa raksasa lainnya bergegas keluar dari hutan kuno dan berdiri di depan Tan Yun. Pada saat ini, di depan dan di belakang Tan Yun, sepertinya ada ratusan ribu gunung yang berdiri. Pada saat ini, dewa raksasa setengah baya dari Great Wilderness menatap Tan Yun, membuka mulutnya untuk berbicara. Tepat ketika dia berbicara, aliran udara keluar dari mulutnya hampir membuat Tan Yun menjauh. Saya adalah patriark dari klan dewa raksasa gurun besar. Kamu berani menyebarkan berita memasuki tempat rahasia. Kamu mati, ucap patriark itu. Setelah mengatakan itu, patriark dari Great Desolate Giant God mengangkat kaki raksasanya seperti gunung, dan hendak menginjak Tan Yun. Pada saat kritis, Tan Yun buru-buru berkata, berhenti. Aku bukan musuh. Aku di sini untuk menemukan penguasa alam liar, Dongfang Yushu, ucap Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.